Identifikasi masalah. Pada tahun 2025, PT Pertamina terlibat dalam skandal korupsi besar terkait tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018 sampai 2023. 5 eksekutif dari unit-unit Pertamina ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas tuduhan pemufakatan jahat yang menyebabkan kerugian negara hingga 193,7 triliun. Transparan dan akuntabilitas dalam pengadaan dan investasi. Maya Kusuma kemungkinan menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta pengambilan keputusan investasi di Pertamina. Identifikasi masalah ini bisa mencakup kekhawatiran terkait potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif sehingga menyebabkan efisiensi dan kerugian negara. Isu ini relevan mengingat skala anggaran dan proyek-proyek besar yang dikelola oleh PT Pertamina. Efisiensi operasional dan tata kelola perusahaan. Maya Kusuma bisa mengidentifikasi masalah terkait inefisiensi operasional di berbagai lini bisnis Pertamina, mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini dapat mencakup masalah birokrasi yang berbelit, tumpang tindih kewenangan, atau kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, tata kelola perusahaan yang kurang optimal, termasuk potensi konflik kepentingan dan lemahnya implementasi prinsip-prinsip corporate governance, juga bisa menjadi fokus identifikasi masalah. Dasar hukumnya, UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UU Nomor 8 pada tahun 1971 mendirikan Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh negara, dengan tugas utama menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri. Kepres Nomor 44 pada tahun 1975 menetapkan pokok-pokok organisasi Pertamina termasuk kedudukan, tugas pokok, dan fungsi perusahaan. Solusinya, peningkatkan transparan dan akuntabilitas. Audit internal dan eksternal. Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas operasional dan keuangan Pertamina. Ada laporan publik atau menerbitkan laporan tahunan yang transparan mengenai kinerja dan keuangan perusahaan. Penegakan hukum dan sanksi. Proses hukum tegas menuntut pelaku-pelaku korupsi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pemulihan aset negara. Melakukan penyitaan dan pemulihan aset yang diperoleh oleh hasil tindak pidana korupsi. Reformasi internal dan penguatan SDM. Pelatihan dan sertifikasi. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai etika bisnis dan anti korupsi. Penguatan sistem pengawasan. Membangun sistem pengawasan internal dan efektif dan independen. Action plan. Pembentukan tim audit atau membentuk tim audit internal dan eksternal untuk menilai kerugian dan penyimpangan. Penyelidikan hukum. Melakukan penyelidikan terhadap individu yang terlibat dalam skandal. Implementasi rekomendasi audit. Melaksanakan rekomendasi dari hasil audit untuk memperbaiki sistem dan prosedur. Reformasi struktural. Melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Pemantauan pekerjaan atau melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan prosedur baru. Meningkatkan reputasi. Melakukan upaya untuk memulihkan dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Terima kasih. Sekian dari saya mendapatkan informasi tersebut dari Google.